Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan suara Bu Naina ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai hasil dan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Nah, minggu lalu Anda sudah belajar mengenai metode penulisan, metode penelitian. Nah, hari ini kita akan belajar bagian selanjutnya. Ini merupakan bagian paling pokok, paling penting, dan menjadi inti dari sebuah karya ilmiah, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, apa yang sudah Anda analisis nanti atau hasil atau temuan-temuan yang nanti berguna bagi masyarakat, bagi pembaca, itu akan Anda tuliskan dalam bagian ini. Nah, hasil ini identik dengan temuan ya. Jadi isi dari bagian hasil dan pembahasan ini ya berisi temuan-temuan Anda berkait dengan analisis ataupun temuan-temuan Anda berkait dengan penelitian yang telah Anda lakukan. Nah, hasil dan pembahasan ini dirumuskan berdasarkan tujuan penelitian ya. Jadi bisa kita katakan juga bahwa hasil dan temuan ini adalah menjawab rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah Anda itu ada dua, berarti nanti hasil dan pembahasannya juga ada dua subbabnya. Kalau rumusan masalah Anda itu ada tiga, berarti nanti hasil dan pembahasannya juga ada tiga. Begitu ya, jadi linear antara jumlah rumusan masalah, kemudian tujuan, dan juga subjudul dalam pembahasan. Nah, apa sih tujuan kita menulis bagian pembahasan ini? Jadi yang pertama adalah untuk menunjukkan pencapaian tujuan penelitian. Nah, jadi kalau misalnya Anda masih ingat ya bagian awal dulu, tujuan penelitian itu tujuannya adalah untuk melihat ya apa yang akan dihasilkan. Nah, apa yang akan dihasilkan ini dasarnya adalah rumusan masalah. Nah, kemudian rumusan masalah ini akan kita jawab pada bagian pembahasan. Nah, kemudian tujuan berikutnya yang kedua adalah untuk menafsirkan temuan-temuan hasil penelitian atau temuan-temuan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti atau oleh Anda ya. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk merumuskan temuan penelitian dalam kumpulan pengetahuan. Ya, jadi hasil dari karya ilmiah ini kan bentuknya atau wujudnya adalah ilmu pengetahuan. Jadi nanti merumuskan dari beberapa rumusan tadi kita jadikan sebagai sebuah pengetahuan yang utuh, pengetahuan baru. Nah, yang wujudnya apa? Ini ya, wujudnya adalah teori, ya, teori baru yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Nah, lalu tujuan yang terakhir adalah untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan lain dalam penelitian. Jadi misalnya ketika Anda melakukan kajian teori dalam penelitian yang Anda lakukan, Anda menemukan oh ada kekurangan. Nah, sehingga kekurangan nanti bisa ditutupi oleh peneliti selanjutnya. Ada kelebihannya dibandingkan penelitian terdahulu itu apa. Lalu wujud analisisnya bagaimana. Nah, itu kita ungkapkan dalam pembahasan. Nah, bagaimana menyusun pembahasan ini? Dalam penyusunan pembahasan ini ada tiga bentuk, ya, tiga bentuk pembahasan. Yang pertama ada bentuk kajian teoritis, yang kedua adalah bentuk kajian empiris, dan yang ketiga adalah bentuk implikasi hasil. Yang ketiga-tiganya ini bisa Anda pilih berdasarkan jenis penelitian yang Anda lakukan. Begitu ya. Kalau gabungan boleh juga. Salah satu boleh. Ya. Jadi ini bergantung dari jenis penelitiannya. Tidak harus semuanya harus diungkapkan dalam sebuah penelitian ya. Nah, yang pertama untuk aspek kajian teoretis, di sini bentuknya adalah
memberikan kajian-kajian teori berdasarkan hipotesis. Nah, salah satu tujuan peneliti itu melakukan penelitian adalah untuk memverifikasi teori. Ya, jadi memverifikasi teori yang sudah ada dibuktikan, kan seperti itu. Nah, artinya apa? Peneliti ingin membuktikan apakah sebuah teori itu uh, masih berlaku, bisa dilakukan pada objek tertentu atau tidak, gitu ya. Nah, dari teori itu nanti peneliti bisa menyimpulkan ya, apakah hipotesisnya itu terbukti atau tidak terbukti. Nah, dari simpulan tersebut, apakah hipotesis terbukti atau tidak terbukti tadi, itu nanti dilakukan pembahasan. Jadi, kalau aspek kajian teoritis ini nanti lebih banyak kepada penelitian yang sifatnya kualitatif, ya. Jadi nanti peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan atau analisis, lalu dari hasilnya itu dibandingkan atau dikaji dengan teori yang ada. Nah, hasil kajiannya itu nanti bisa uh, dilakukan, diuraikan dalam pembahasan. Nah, kemudian yang kedua adalah aspek kajian empiris. Nah, pembahasan hasil penelitian ini juga dilakukan dengan merujuk pada kajian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Nah, di mana kalau Anda bisa menemukan ini, masih ingat ya di bagian kajian pustaka. Nah, ketika Anda mengkaji pustaka, Anda kan menemukan banyak sekali teori-teori ya, hasil penelitian terdahulu. Nah, kalau misalnya penelitian Anda itu sifatnya kajian empiris, Anda bisa membandingkan dengan penelitian terdahulu. Nah, jika hasil penelitiannya tersebut konsisten dengan teori yang sudah ada, maka pembahasannya itu dapat diarahkan pada ini ya, pada terdahulu. Jadi memberikan rujukan pada penelitian terdahulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisa merecall. Merecall itu artinya kita melihat kembali, merujuk pada hasil kajian empirik di bab 2 yang di kajian pustaka itu. Nah, nanti di sini peneliti itu akan menekankan ya bahwa hasil penelitian yang dilakukannya atau hasil analisis yang telah dilakukannya itu sesuai atau mendukung hasil penelitian terdahulu. Nah, jadi di sini kalau kajian empiris itu seperti ini ya, membuktikan penelitian terdahulu itu apakah masih relevan dengan kondisi saat ini, masih bisa digunakan saat ini. Nah, kajian empiris ini juga masuknya kualitatif. Kalau yang sebelumnya, yang kajian teoritis, di sini Anda membuktikan teori yang ada ya. Jadi Anda membandingkan antara teori satu dengan teori berikutnya, kemudian melihat teorinya ini terbukti atau tidak dari berdasarkan hasil analisis. Anda memilih teori, tapi kalau kajian empiris ini Anda melakukan analisis, kemudian dasarnya apa? Dasarnya adalah penelitian terdahulu. Kemudian kalau hasilnya itu masih sama atau masih relevan, maka Anda memberikan penekanan ya bahwa penelitian terdahulu itu atau penelitian Anda itu mendukung penelitian terdahulu. Dan penelitian terdahulu itu masih relevan dengan kondisi saat ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian bentuk yang ketiga adalah aspek implikasi hasil. Nah, di sini hasil penelitian, baik yang mampu membuktikan hipotesis maupun yang tidak, pada dasarnya memiliki implikasi. Implikasi itu dampak ya, dampak bagi objek penelitian. Nah, di sini peneliti harus diskusikan hasil penelitian dalam konteks dampaknya tadi ya. Nah, dalam hal ini peneliti harus menginterpretasikan
menginterpretasikan itu mengira-ira ya, atau menafsirkan hasil penelitian tersebut dalam konteks praktik ya. Jadi kalau misalnya sudah terbukti, kemudian alasan yang mendukung itu harus dikemukakan ya. Buktikan bahwa penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang telah Anda dapatkan. Begitu. Data yang di sini bisa berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah bagian produk. Ini mohon maaf ya kalau ada suara-suara anak saya dimaklumi. Bagian berikutnya adalah bagian penutup. Jadi setelah Anda menulis pembahasan, selesai dengan pembahasan, Anda memberikan bagian penutup. Bagian penutup ini berisi simpulan dan saran. Baik, mohon maaf saya lanjutkan. Jadi bagian penutup dari karya ilmiah ini berisi dua hal, yaitu simpulan dan saran. Simpulan ini merupakan rangkuman hasil dan pembahasan. Jadi ini yang selalu, yang seringkali menjadi perhatian. Jumlah simpulan atau poin-poin dalam simpulan itu jumlahnya harus sama dengan poin-poin atau subjudul dalam pembahasan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari bagian awal ya, jumlah antara rumusan masalah, tujuan, pembahasan, dan simpulan itu harus sama. Nah, ini menjadi dasar ini kalau misalnya dalam sebuah perlombaan karya ilmiah ya, ini biasanya menjadi dasar awal penilaian apakah linear atau tidak jumlah antara rumusan masalah, tujuan, pembahasan, dan juga simpulan. Begitu. Kemudian, simpulan ini juga disajikan sesuai dengan urutan permasalahan. Jadi poin-poinnya itu harus urut ya, sesuai dengan permasalahan yang disajikan sebelumnya. Nah, jumlah simpulan sama dengan jumlah pembahasan. Tadi sudah saya bahas ya. Kemudian bagian berikutnya adalah saran. Saran ini jumlahnya biasanya bergantung sasaran karya ilmiah kita. Jadi ditujukan untuk siapa sarannya apa, untuk siapa sarannya apa, untuk siapa sarannya apa, begitu ya. Nah, kemudian bagian akhir dari karya ilmiah itu terdiri juga dua bagian ya, yaitu daftar pustaka dan juga lampiran. Kalau menulis daftar pustaka, Anda masih ada kesulitan tidak ya? Jadi daftar pustaka yang terbaru, kalau UNES itu panduannya adalah American Psychology Association ya. Kalau kita singkat dengan APA. Nah, jadi daftar pustaka ini berisi seluruh sumber rujukan yang Anda gunakan dalam penulisan sumber. Nah, Anda bisa menyajikan daftar pustaka ini dengan berbagai model. Nah, yang populer itu adalah apa ya biasanya, yang dipakai UNES juga apa. Nanti kalau misalnya Anda masih belum paham, nanti kita bahas secara khusus penulisan daftar pustaka. Tapi nanti Anda harus request dulu ya, kalau mau menuliskan khusus daftar pustaka, nanti saya ajari menggunakan aplikasi yang namanya Mendeley. Nah, kemudian bagian penutup lainnya adalah lampiran. Nah, ini dokumen tambahan ya. Ya. Jadi, lampiran ini berisi dokumen tambahan sebagai data dukungan dalam karya ilmiah. Jadi, kalau misalnya Anda melakukan wawancara, nanti hasil transkripsi wawancaranya Anda masukkan dalam lampiran. Kalau misalnya Anda membuat analisis atau mungkin analisis situasi atau misalnya Anda melakukan observasi, nah itu nanti hasil observasi yang kasarnya itu Anda masukkan dalam lampiran. Baik.
Sampai di sini dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan dan diskusi bisa kita lanjutkan dalam forum diskusi. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.